Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sini mendekat sini. Mendekat karena hujan kasar. Sini duduk sini. Sini semua sini. Hujan ya. Sini semua sini. Ya udah. Ngeriung aja sini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan tunji qailiha min ahwali yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syuhada wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus sahibul ma'had, sahibul bait, pengasuh pondok pesantren Ziyadatul Huda Al-Mukarram Kiai Haji Abi Nur Hasan, Ketua PCNU Kota Bekasi Kiai Haji Madinah, Masya Allah. Yang saya muliakan Kiai Haji Abdus Syakur. Kalau ada bendahara NU aman. Ya. Kiai Haji Ubaidillah Asyatari, para masyayikh, para kiai, mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir insyaallah semua semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini alhamdulillah saya dapat hadir di pondok pesantren Ziyadatul Huda ini untuk memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baru datang keliling Jawa Timur, Madura tadi siang. Alhamdulillah sempat taklim rutin sekali tadi, ngaji tafsir Munir, lalu kemari. Saya minta izin, saya tidak bisa malam-malam karena saya Jumat subuh ada taklim rutin. Makanya malam hari ini saya barangkali mohon maaf kalau minta duluan dari para kiai yang ada di sini. Kalau orang Bekasi kan pulangnya deketan, ya enggak? Kalau saya jauhan, Priuk sono. Ya. Saudara-saudara
Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita tahu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah salah satu haflah peringatan yang menjadi tradisi keagamaan yang sangat kuat di negeri kita di Indonesia. Di Maulid ini saya ingin menceritakan bagaimana orang Indonesia sejak dulu bikin acara Maulid meriah. Ini bukan baru, bukan. Seorang antropolog Belanda menulis dengan detail yang bernama Christian Snoek Hoogroenje. Kita tahu dia adalah orientalis ya. Orientalis itu bahasa Arabnya mustasyrik. Orientalis Belanda yang menurut para sejarawan dia tadhahara bil Islam, pernah pura-pura masuk Islam, bahkan masuk ke Mekah ya, karena pura-pura masuk Islam ya, sempat masuk Islam di sono, disunat segala, dibikinin acara sama gubernur Mekah, gubernur Jeddah atau gubernur Hijaz lebih tepatnya, yang dari Turki. Rupanya memang dia masuk ke Mekah punya misi. Misinya adalah ya memata-matai atau menulis secara detail apa yang dia bisa laporkan ke pemerintah Hindia Belanda. Nah, dalam penelitiannya ke Mekah, sesungguhnya dia meneliti apa pengaruh ulama-ulama, dulu disebutnya ulama Nusantara, ulama Jawa yang ada di Mekah terhadap jamaah haji yang berangkat haji dan santri-santri yang belajar di Mekah, sehingga kemudian biasanya kalau pulang membuat yang namanya pemberontakan terhadap Belanda pada masa itu. Nah, itu sebenarnya misi utamanya. Saya katakan dia pura-pura masuk Islam karena belakangan Snoek Hoogroenje walaupun ke Indonesia itu sempat nikah dengan orang Indonesia dan dianggapnya Islam. Orang kita tuh taunya waktu itu Islam, orang pinter. Jangan-jangan bahasa Arabnya lebih fasih dari orang Bekasi ini. Jago dia, bahasa Arabnya fasih sekali. Ya, ngobrol sama Syekh Nawawi, ngobrol sama Syekh Zaini Hamdan, dia luar biasa, Zaini Dahlan, ya, sama Syekh Bakri Syato. Umur 27 atau 28 Snoek Hoogroenje sudah doktor dari Leiden. Nah, orang tahunya Islam. Pernah diambil mantu sama seorang penghulu kiai di Bandung, namanya Kiai Syueb, saya ingat saya. Ada dua tuh, satu orang Bandung, satu orang Garut, sampai dikawinin. Kata orang sono, ini katanya Arab bule gitu. Karena bule tapi pinter bahasa Arab Kiai. Nah, tapi dia belakangan ditanya temennya orang Jerman. Kalau kata orang Bekasi, Snoek, lu bener Islam beneran? Ah, enggak, gue cuman buat speak doang gitu. Gue cuman buat pura-pura. Gue kalau nggak sunat, kalau nggak masuk Islam, gue nggak bisa ke Mekah katanya. Gue nggak bisa neliti. Namanya diganti waktu itu Abdul Ghaffar. Lah, bahkan Snoek itu pinter sekali ngaji tafsir. Tapi inilah saudara-saudara hidayah. Orang kalau belum dapat hidayah, walaupun dia pinter ngaji, nggak iman juga. Orang kalau belum dapat hidayah, tidak ada rasa cinta pada Nabi, tidak ada rasa cinta pada Allah. Makanya orang-orang kalau sudah dapat hidayah, walaupun barangkali bahasa Arabnya nggak begitu bagus, walaupun ngajinya nggak begitu fasih, tapi kalau iman sudah masuk, cinta sudah masuk, masya Allah. Ya contohnya ya insya Allah seperti jamaah pada malam hari ini yang hadir ini, amin. Beruntung Pak. Itu maka Nabi katakan dalam hadis,
Tuba liman ra'ani wa amana bi. Summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Berbahagialah orang-orang yang pernah melihatku lalu mereka beriman padaku, para sahabat. Tapi lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi orang-orang yang belum pernah melihatku tapi mereka mau iman, cinta, mahabbah kepadaku. Ya contohnya orang Jatiasi ini. Pernah ngelihat Nabi belum? Pernah ketemu Nabi? Ponakannya bukan? Dari hidung aja jauh kita ya. Dari hidung aja jah. Tapi alhamdulillah, walaupun kita belum pernah bertemu dan melihat Nabi, kata Nabi, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Berbahagialah, sungguh berbahagia, berbahagia 3 kali tuba. Beruntung, beruntung, beruntung orang yang belum pernah melihat saya tapi mau iman, cinta, mahabbah kepada saya. Senok ngaji tafsir pintar. Ada lagi nanti namanya Animaris Haimel, ya, itu jago juga. Dia bukan cuman pintar ngaji Quran, ihya, baca. Islam bukan? Enggak. Ya Allah, ini walaupun nggak bisa ngaji ihya, alhamdulillah Islam. Nah, Senok saudara ke Mekah dia. Pas di Mekah salah satu yang dia tulis dalam bukunya yang terkenal, bahasa aslinya si Mekah. Dia, kalau dalam bahasa Arab kemudian ditulis dengan nama Safhat min Tarikh Makkah. Beberapa lembar, sebenarnya itu cuma nama doang. Safahat itu beberapa lembar, tapi maksudnya ya isinya tebel, 2 jilid. Min Tarikh Makkah, tentang sejarah Makkah yang dia lihat pada masa itu. Nah, dia ceritain orang Makkah tuh. Kata dia, innan nadhira fi syawari'i Makkah yajidu alwanan mukhtalifah. Orang yang datang ke Mekah, kata Senok, dia akan menemukan alwanan mukhtalifah, orang dengan berbagai macam warna kulit. Al-bayad, ada yang warna putih, rata-rata putih. Min abna'il atraq, biasanya keturunan atau orang Turki. Niki Madinah ada turunan Turki kayaknya nih. Hah? Turki itu apa? Turunan kidul. Ya. As-sawad, ada yang kulitnya hitam. Min abna'il Habasyah, keturunan orang Habasyah, Ethiopia. Dia lihat cerita juga ada yang warnanya coklat, orang Jawa kata dia. Orang Jawa. Orang Jawa banyak di Mekah, jangan salah. Pada masa itu kata Senok Hugronya, dari sekitar 5.000 santri yang belajar di Mekah, 2.500-nya orang Jawa. Jadi dulu koloni Jawa, komunitas Jawa, Al-Ajyal Al-Jawiyah itu menguasai Mekah. Dan sekarang sisa-sisanya itu turunan. Sekarang yang masih kuat di Mekah, 1 Madura, ya kan? Kami punya negara sendiri, Madura sama di Mekah. 2 Cianjur, Garut, sama mana lagi? Oh, Banjar sama Lombok. Yang masih banyak, walaupun nggak kayak dulu. Dulu dari 5.000 santri, Mekah itu 2.500-nya orang Jawa. Orang Jawa menguasai itu zaman itu. Sampai perdagangan maju. Banyak yang dengki sama orang Jawa dulu. Kata Senok Hogronya, ini kalau orang Jawa lewat ini sama jamaah haji, orang yang bukan Jawa, Jawa yang saya maksud ini sesungguhnya Indonesia. Karena zaman dulu belum ada negara
Indonesia orang kalau dari mana-mana ditanya, dari mana lu? Kalau bahasa kitanya, dari mana lu? Kalau kata orang Betawi, dari mana lu? Jawa. Dia soalnya kalau bilang dari Betawi orang sana nggak ngerti. Kalau bilang dari Lombok dia nggak ngerti. Dia bilang, begitu ditanya, min aina antum? Dari mana anda? Jawa. Jawanya mana? Al-Ampenani. Baru dia bilang dari mana? Ampenan. Jawanya mana? Al-Bogori, dari Bogor. Al-Bantani, Al-Manduri, dari Madura. Bahkan nanti Al-Acehi, dari Aceh aja bilangnya Jawa. Al-Fatani, dari Patani, Thailand, bilangnya mana? Jawa. Coba kalau dibilang Patani orang-orang nggak tahu, taunya Jawa. Soalnya warna kulit kita nih Asia Tenggara secara umum sama, makannya juga sama. Nah, cuman mereka tahu ada bahasa daerah. Orang Jawa dulu maju itu banyak yang iri sama orang Jawa, karena kalau orang Jawa lewat, orang-orang yang non Jawa dulu di sono kadang-kadang suka ngeledekin. Ini saya ngajinya pakai bahasa Betawi aja ya, biasanya terlalu resmi kayaknya ya. Saya suka diprotes katanya, ngomongnya jangan pakai sejawa dong katanya. Yang kami yang bukan orang Jawa kagak ngerti, gue pakai bahasa Betawi aja kalau gitu. Betawi lebih gampang dipahami ya. Nah, daripada pakai bahasa Madura. Kalau saya pakai bahasa Madura ngerti nggak nih? Bubar, ngiring, tore. Orang bahasa Madura tuh katanya. Nah, orang Jawa lewat, orang non Jawa kemudian komen, ihdaru, hati-hati lo. Kalau kata orang Betawi, Jawalis, orang Jawa katanya maling. Jadi dulu tuh orang Jawa udah diiriin karena sukses. Sampai sekarang kadang-kadang orang Indonesia masih disentimenin masih. Coba ada orang jamaah haji umroh ke Mekah, nawar barang, begitu kita tawar, Indonesia bakhil. Masih ada kayak begitu ya? Indonesia pelit katanya. Orang kita kesel, lu yang pelit gitu. Nawar mulu katanya. Saudara-saudara, nah, yang saya ingin ceritakan terkait dengan apa yang sekarang kita bersama malam hari ini ada, yakni peringatan Maulid. Apa yang dicatat saya temukan dalam tulisan Snow Kogronya. Dia bilang, saya keliling di Mekah pada waktu itu, pas ya yang saya tahu tentang Maulid Nabi. Semua orang di Mekah dulu memperingati Maulid Nabi sebelum Mekah dikuasai oleh Wahabi sekarang. Waktu itu memang sesungguhnya Wahabi sudah mulai akan masuk ke Mekah, tapi kemudian masih kalah karena ulama-ulama madhab 4 masih sangat kuat. Muftinya yang terkenal Syekh Ahmad Zaini Dahlan bahkan menulis satu kitab khusus Firraddi 'alal Wahabiyah, bagaimana menentang orang Wahabi. Waktu itu orang semua bikin maulid. Madhab Hanafi bikin maulid, madhab Maliki bikin maulid, yang dari Maroko bikin maulid, yang dari Turki bikin maulid, yang madhab Hambali pun bikin maulid dengan tradisi masing-masing. Kalau orang daerah Afrika dari dulu kalau maulid biasanya yang dibaca burdah. Amin tadzakkuri jiranin bidi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami ya rabbi bil lighma qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dari dulu Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami ya Rabb faballigh maqasidana waghfir lana ma madha. Nanti dari Yaman baca, ini baca. Tapi kata Snow Kogronya,
Al-ihtifal bi maulidin Nabi, memperingati acara maulid Nabi yang saya lihat di Mekah dan sekitarnya paling meriah adalah maulid Nabi yang diadakan orang Jawa. Jawa dalam arti tadi Indonesia dan Asia Tenggara. Kenapa? Karena emang orang Jawa dari dulu sebelum mereka ke Mekah pun bikin acara maulid meriah. Ya Allah, saya baca, saya baru pulang dari Madura. Orang Madura yang namanya maulid tiap rumah bikin acara maulid. Tapi sebenarnya di Kulon juga, di kampung kami dulu di Banten, termasuk di daerah Cianjur, daerah Sunda situ tiap rumah dengan kesederhanaan. Ya Allah, bikin undang orang 40. Kenapa? Karena mereka berharap ketika mereka bikin acara maulid Nabi, Masya Allah, rumahnya berkah karena dibacakan maulid. Dan itu punya keyakinan, katanya kalau orang baca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, akan datang ke situ, akan datang, Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis, ketika orang baca salawat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirim malaikat yang menyampaikan salawat salam kepadaku. Itu yang diyakini. Ini orang Jawa, Pak. Nah, saudara-saudara hadirin, jadi kalau sekarang ini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, ini bukan barang baru. Ini bukan barang. Dan kalau kita bikin acara Maulid Nabi meriah, ini bukan barang baru. Dan kalau ada orang yang tidak suka dengan acara ini, dengan macam-macam dalil argumentasi menyerang tradisi Maulid, ini juga bukan barang baru. Dari zaman dulu ada orang yang juga tidak suka dengan acara Maulid Nabi, tapi memang tidak seperti sekarang, yang mereka bilang katanya terlalu mengkultuskan Nabi, mendewa-dewakan Nabi, khawatir nanti kita menganggap Nabi melebihi dari Nabi. Kita juga tahu kalau kita baca salawat itu kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mengawali dengan Allahumma, ya Allah, artinya tetap Tuhan kita Allah. Kita mintanya pada Allah, kita minta salli ala sayyidina Muhammad, berikanlah salawat salam kepada Nabi Muhammad. Mereka menggunakan dalil yang anti maulid ini dengan hadis sahih di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atratatin nasara Isa bin Maryam. Ada yang riwayat la tatruni kama atrata an-nasara ibna Maryam, sama saja. Janganlah kalian mengkultuskan saya sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa bin Maryam. Artinya saking senangnya sama Nabi Isa, orang Nasrani menganggap Nabi Isa Tuhan dan anak Tuhan. Kita juga tahu kalau kita tidak akan pernah menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anak Tuhan, apalagi Tuhan. Kita tahu batasan yang diajarkan, karena kita tahu Nabi itu betapapun sangat tinggi derajatnya. Kata Said Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah, maqam Nabi adalah maqamul makhluk. Makamnya makam makhluk. Kita harus yakin itu. Bukan maqamul khaliq, bukan makam khaliq. Jadi sebenarnya ini, Pak, kita harus tahu Nabi itu ya Nabi. Walaupun derajatnya kita bilang paling tinggi, karena Nabi itu adalah Nabi paling utama. Kalau ada orang tersinggung, mohon maaf, agama lain yang menganggap katanya Nabi gua yang paling unggul, ya itu terserah. Kalau kita sih yang namanya Nabi dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua wajib kita imani. Betul apa betul? Tapi yang kita tahu Nabi Muhammad adalah Nabi paling terakhir dan paling mulia.
Mana dalilnya? Banyak. Hadis-hadis banyak, ayat-ayat banyak, termasuk ketika Nabi diminta Allah Subhanahu wa taala menghadapnya pada saat Isra Mi'raj. Yang orang Bekasi kalau subuh sering dengar selawatannya. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik. Ini Nabi itu disebut indah sekali. Bagaimana menunjukkan Nabi itu Nabi paling mulia? Mana dalilnya? Saat Nabi Isra Mi'raj, malaikat, para nabi-nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa nunggu di Baitul Maqdis sampai Nabi datang salat, Nabi diminta jadi imam. Wa taqaddamta lis-salati fasalla kullu man fis samai wa antal imam. Engkau maju wahai Rasulullah lis-salati fasalla, maka salatlah kullu man fis sama, semua makhluk Allah yang ada di langit dari mulai malaikat sampai para nabi. Fasalla kullu man fis sama, semua salat. Wa antal imam, waktu itu ya Rasul engkau menjadi imam. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman, wa ilal muntaha rufi'ta kariman, wa sami'tan nida alaika salamu. Dan engkau diundang ke sana. Wa ilal muntaha, menuju sidratil muntaha, rufi'ta kariman, engkau diangkat sebagai seorang yang mulia. Nah, kita tahu bahwa kita itu memuji Nabi, mencintai Nabi tahu batas. Maka kata Imam Al-Busairi, da'mad da'at hun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta minhu wasfan wahtakimi. Tinggalkan olehmu apa yang dilakukan orang Nasrani pada nabinya. Artinya jangan pernah mengikuti orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Tapi lain dari itu, kau boleh puji nabimu, kau boleh cintai nabimu dengan sifat apapun. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Tidak ada masalah, Pak. Kita tahu ini batasan yang paling utama, kata Said Muhammad dalam kitabnya Mafahim Yajibu Antusahah. Jadi makanya almarhum Gus Dur itu banyak orang yang nggak bisa memahami, Pak. Ini memang orang moderat itu ngajinya harus lama. Orang untuk jadi moderat itu ngajinya harus lama. Kalau cuman kasar, kaku, ya nyalain orang itu nggak perlu lama ngajinya. Cukup ngaji sama satu guru, nggak kuliah kemana-mana. Tuh yang lain dianggap salah semua. Tapi kalau moderat enggak. Ya. Nah, Gus Dur itu masya Allah, kayak apa beliau dituduh sana sini. Tetapi karena beliau itu ngajinya lama, coba sebelum berangkat ke Mesir, ke Irak, dia mau kiai-kiai Jawa lama. Emang zaman sekarang pesantrennya cuma pesantren kilat doang, ya. Apalagi pesantrennya di kampus-kampus negeri tuh. Zaman sekarang banyak itu
Orang belajar agama di kampus baru dapat gitu, kemudian udah berani nyala-nyalain kiai ulama yang mondoknya puluhan tahun. Dibilangnya sesat, betul ya? Anak-anak kita yang sekolah di SMA negeri itu ikut rohis. Hati-hati, ikut apa namanya? Rohis. Sebenarnya bagus, ngaji itu sebenarnya bagus. Cuman masalahnya dijejelin yang gak bener, nyala-nyalain orang yang orangnya gak salah gitu loh. Itu bukan salah, dia belum paham, belum nyampe, bacaannya kurang banyak. Ada orang saudara-saudara saking tidak senangnya dengan maulid dan ziarah, bahkan dia tidak mau ziarah ke makam Nabi. Ketika dia datang ke Masjid Nabawi, dia alasannya kita cuma suruh datang ke Masjid Nabawi, bukan ziarah ke makam Nabi. Hadisnya jelas kata dia, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak perlu kau mengeluarkan biaya banyak pergi ke sana kemari, kecuali 3 masjid lu boleh lu datangin umroh plus Aqsa. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa. Karena salat di Masjidil Haram 1 rakaat berbanding berapa? 100.000 rakaat. Salat di Masjid Nabawi berbanding berapa? 100 rakaat, 1000 rakaat. Dan salat di Masjid apa namanya? Aqsa berbanding berapa? 100. Aqsa 1000, Aqsa 100. Yang 1000 Masjid Nabawi. Masjidil Haram berapa? 100.000, 1000 dan 100. Selain itu sholat di masjid mana aja sama. Ya, masjid pakai AC sama yang kagak AC sama pahalanya. Betul. Nah iya, lu sholatnya jauh amat sana, pahalanya banyak ada apa enggak? Enggak, ademen pakai AC kata. Ya tapi kalau jauhan memang iya, langkahnya yang banyak. Tapi sholat di tempat itu al-fadilah al-muta'alliqah bimakaniha tidak ada. Karena tempat itu sama aja semua tempat, kecuali 3 tempat tadi. Sehingga ketika dia datang ke Masjid Nabawi, dia hanya sholat aja udah di Masjid Nabawi. Ziarah ke makam Nabi enggak. Kalau ditanya, lu kenapa enggak ziarah? Hadisnya cuma suruh ke masjid, enggak disuruh ziarah. Lah dia enggak tahu itu mulianya Masjid Nabawi karena disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di situ. Betul apa betul? Itu kalau tidak ada makam Nabi, Masjid Nabawi tidak ada mulianya mungkin, kata para ulama. Nisbah kemuliaan Masjid Nabawi itu karena disebut Nabawi karena makam Nabi ditempatkan di situ. Imam Malik, saudara-saudara, Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki, itu seumur hidupnya dalam kitab-kitab tarikh dijelaskan oleh para ulama, kalau di Madinah itu nggak pernah mau naik onta atau kuda. Ketika ditanya kenapa selama di Madinah zaman itu memang belum luas kayak sekarang, ya paham nggak? Ya, Madinah zaman itu nggak seluas sekarang aslinya. Itu Imam Malik kalau di Madinah jalan kaki. Ketika ditanya kenapa beliau tidak mau naik onta, naik kuda, kata Imam Malik, saya tidak ingin naik kuda, naik onta, saya duduk gagah di atas wa qabru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kubur Nabi, sementara jasad Nabi ada di bawah, lalu saya menginjak di atasnya gagah. Masya Allah, itu akhlak. Kota Madinah, laula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika bukan karena Rasulullah dimakamkan di situ, ada di situ, juga tidak akan dapat kemuliaan itu. Nah, jadi kalau ada orang semacam ini, saya ingat guru saya bilang, itu kalau orang katanya ke Madinah nggak ziarah ke makam Nabi karena nggak ada hadisnya, kata dia, yang ada cuman hadis suruh apa namanya sholat di masjid. Kata guru saya dulu di pondok, itu bukan dia sebenarnya yang nggak pengen ziarah ke makam Nabi. Terus
Nabi yang nggak pengen ditengokin congoren dia kata gitu. Kalau kata guru dulu, orang Betawi begitu kan. Iya, bukan dia yang nggak pengen datang ke makam Nabi. Jangan-jangan Nabi yang nggak pengen ditongokin sama dia. Masya Allah. Kalau ada orang tidak mau hadir membaca salawat Nabi atau hadir maulid Nabi, jangan-jangan bukan dia, Nabinya yang nggak pengen dengar dia baca salawat sama Nabi. Ini saudara-saudara. Tapi kalau ada orang tidak suka, ya sudahlah. Dia bilang katanya maulid Nabi ini bikin biaya banyak, buang-buang duit. Apalagi orang Madura no katanya, di rumah bikin maulid, semuanya RT. Nanti di musola bikin. Ntar habis dari musola bikin lagi di atas musola, di masjid. Tingkatannya apa namanya? Makan lagi, kan gitu kan ya? Kue lagi. Ntar habis masjid bikin lagi tingkat kecamatan, tingkat kelurahan. Itu katanya acara begini. Kalau dihitung duitnya, habis berapa tuh duit kata dia? Kalau habis berapa itu? Dia bilang, Masya Allah, habis bisa bikin 1 lokal, 2 lokal. Lah ini susah. Kalau orang menghitung cinta, lalu dihitung pakai duit, susah. Saudara-saudara, kalau Anda cinta sama anak di pesantren, nengokin anak, nengokin orang tua di pesantren, anak nengokin orang tua di kampung, orang tua nengokin anak di pesantren, keluar biaya nggak kira-kira? Kata orang, lu cukup aja lu telepon-teleponan jarak jauh, nggak pakai duit, cukup pakai apa namanya, telepon WA, video call, teleponnya cari wifi gratis loh kalau begitu. Kalau pakai hitung-hitungan, lah sama apa tidak orang ketika menelpon anak, ya dia dengar suaranya, dengan orang yang kemudian langsung datang ketemu sama anaknya di pesantren, lain apa beda? Beda. Anak yang langsung ketemu dengan ibunya, abahnya, ayahnya, kakeknya, neneknya, lain apa beda? Beda. Ini ekspresi rasa cinta. Hanya orang yang tahu cinta yang bisa memahami cinta. Lu belum pernah jatuh cinta sih tong gitu. Betul lah, iya. Yang tahu cuma putus cinta. Lagunya lagu cukup sekali aku merasa. Kegagalan. Lagu kuno ini ya gitu ya. Lah dia nggak tahu kalau ini cinta. Ya Allah, kadang-kadang lihat orang baca salawat dengan tangisan nikmat, itu nikmat susah. Maka ini tidak bisa dihakimi. Lah alhamdulillah, kita sejak dulu mengenal agama dari ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama-ulama yang moderat, yang saya boleh mengatakan, menyaksikan dan jadi saksi bahwa as-sawadul a'zam, kalau Nabi katakan dalam hadis alaikum bis sawadil a'zam, hendaknya kalian mengikuti ulama yang mayoritas. Maka ulama mayoritas itu adalah ulama, atau Islam mayoritas itu adalah Islam yang mengikuti ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan saya menjadi saksi ya, dengan apa yang saya lihat keliling di seluruh dunia, bahwa apa yang Anda sekarang ada bersamanya dengan kami ya, ikut ulama Nahdlatul Ulama, ini paham yang diikuti Nahdlatul Ulama, ini ulama as-sawadul a'zam, mayoritas. Karena seluruh dunia sama kayak NU ini sama. Walaupun di sana madhabnya Hanafi, tapi sama ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun yang orang Maroko, orang Mauritania, orang Tunisia madhabnya Maliki, sama ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya sama. Apa akidahnya? Akidahnya yang diantaranya yang paling gampang ya sifat tauhid, apa sifat 20. Memang ada yang sifat 13, secara umum sama. Dan kesamaan madhab ahlus sunnah wal jamaah seluruh dunia dari sisi tauhid, ciri yang paling utama apa? Tidak gampang mengkafirkan sesama muslim. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan kepada muridnya Imam Zahir ya As-Sarkhasi ya,
Kata beliau, "Ishhad alayya ya Zahir." Hai Zahir, kata orang Betawi, lu saksiin omongan guanya gitu. Lu saksiin omongan gua nih. Anni, saya, kata Imam Asy'ari, la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah, tidak akan pernah mengkafirkan sesama muslim selama dia masih menghadap kiblat. Mau dia jarang sembahyang, Islam bukan kira-kira? Islam. Ya kita bilang dia Islam walaupun jarang sembahyang. Tahu urusan dosa dia sama Allah, urusan Allah. Itu kenapa kita dulu ngaji kitab Nazam Jauharatut Tauhid. Di situ diajari, waman yamut walam yatub li rabbih fa amruhu mufawwadun li rabbih. Maaf, waman yamut walam yatub an dzambihi min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Waman yamut, barang siapa orang yang mati, orang Islam mati, walam yatub an dzambihi, dia belum bertaubat dari dosanya. Zahirnya kelihatannya tukang mabok, zahirnya kelihatannya jarang sembahyang, zahirnya. Nih kalau kita diajari nih di NU, di akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata penulis kitab Jauharatut Tauhid, fa amruhu mufawwadun li rabbih, maka urusan orang itu kita serahkan kepada Allah, bukan urusan kita. Surga neraka, surga neraka bukan punya kita, emang punya lo? Bukan, punya siapa? Punya Allah. Maka Allah lah yang mengatur, ya kita cuma menjadi saksi doang. Makanya kadang-kadang begini, kalau ada orang meninggal jarang sembahyang, itu kiai yang pinter di kampung gak pakai isyhad kiai, atau minta istishhad. Saudara-saudara, saya minta kesaksian, si Jujum zaman hidupnya orang baik apa enggak? Yang polos bilang kagak, begitu katanya jarang sembahyang, gak usah. Kalau orang yang memang jarang sembahyang, ahli maksiat jangan dipakai. Kasihan, cukup kiainya bilang, saudara-saudara si fulan, ya insyaallah min ahlil khair, kita doain yuk diampuni Allah, amin amin gitu. Nah, kecuali udah jelas-jelas emang zaman hidupnya bendahara NU, zaman hidupnya pengurus NU, zaman hidupnya masya Allah pengurus Ansor, betul ya, walaupun tingkat ranting lah. Di NU itu sebenarnya ranting, anak ranting, PBNU sama aja, sama-sama khidmat. Emang ada gajinya? Ada gajinya nggak kira-kira? Kagak, yang ada berkahnya, betul. Nah, iya nggak ada gajinya. Ya, kalau berkat malah jangan-jangan banyakan yang diranting. Kalau di PB paling 1 titik, kalau ranting 3 titik, tahlil sini saudara 3 titik, berkatnya banyak dia mah. Betul. Kalau PB itu kan jaraknya jauh-jauh, nggak mungkin 3 titik. Nah iya. Jadi kalau dia orang baik, kita kasih kesaksian. Kalau dia orang kelihatannya zahirnya tidak baik, ya kita nggak perlu minta, langsung doakan saja. Ya saudara-saudara hadirin, kita doakan si fulan, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, amin, kan begitu, masuk surga udah. Kita nggak pernah mengatakan neraka lu, dia masih surga. Kenapa? Karena surga neraka saudara-saudara milik Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah kita. Coba kalau kita ngaji itu kitab Irsyadul Ibad, sebab orang itu kadang-kadang mohon maaf walaupun zahirnya ahli maksiat, banyak yang kita tidak tahu. Saat menjelang mati dia husnul khotimah. Dulu saya ngaji kitab Usfuriyah, Al-Mawa'idul Usfuriyah, nasihat burung gereja. Kan gitu kan, nasihat-nasihat yang ada tentang burung emprit. Itu ceritanya dulu sahabat Umar, kenapa dikasih nama kitab ini? Karena sahabat Umar satu ketika melihat anak kecil mainan burung gereja yang dulu zaman kita kecil dijualin, tahu nggak ya? Dikasih warna-warni, masih ada bukan ya? Masih di sekolah-sekolah SD biasanya. Kemudian diikat, ya enggak?
ditarik seluruh tarik. Lah burung kecil ditarik, kan kasihan kan? Sahabat Umar ngelihat kasihan, ya Allah. Tong sini tong. Dari mana? Saya beli. Saya beli kata sahabat Umar. Terus beli dilepas. Sahabat Umar kemudian pada saat meninggal ada yang ngimpiin. Ya, yang ngimpiin nanya, "Ma fa'alallahu bika ya Umar?" Wahai sahabat Umar, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada Anda sekarang di alam barzakh? Alhamdulillah, kata sahabat Umar, Allah Subhanahu wa taala memberikan pada saya kenikmatan luar biasa. Sebab apa? Kata yang mimpi itu, bisalatika wasiyamika am bi'adlika. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan pada Anda kenikmatan di alam barzakh ini karena Anda sholat dulu zaman hidup banyak, karena kemudian puasanya banyak, atau karena keadilanmu yang sangat terkenal? Bukan itu. Justru yang menarik kata sahabat Umar, yang membuat Allah merahmati saya karena ada satu peristiwa kecil. Ya, pada saat saya hidup dulu ngelihat anak kecil mainan burung apa namanya? Emprit. Ditarik, dilepas, ditarik, saya beli, saya kasih, saya lepas. Rupanya pada saat saya meninggal, ya, ada 2 malaikat datang. Malaikat siapa tuh yang datang di kuburan? Malaikat siapa? Mungkar Nakir. Pada saat dia datang yang satu, nah, Mungkar Nakir kan serem, Mungkar Nakir nggak pernah senyum. Bangun katanya. Itu suruh bangun, ada suara tanpa rupa, malaikat yang lain intervensi. Katanya, jangan itu. Jangan kau keras pada Umar, lembutlah pada Umar. Fa innahu rahima usfuran. Kata suara tanpa rupa ini, dia mengatakan suara Allah. Karena Umar bin Khattab saat hidupnya dia merahmati hambaku, atau maaf, merahmati makhlukku yang namanya burung emprit. Farahimtuhu fil uqbah. Fa innahu rahima usfuran fid dunya farahimtuhu fil uqbah. Sekarang aku rahmati dia. Itu gara-gara burung emprit. Ada orang yang ngaji kitab ini, dia sekali dengar langsung pergi ke sekolahan, sekolah SD. Orang jualan burung, lu berapa? Gue beli, buat lepas semua. Katanya jualan, enak juga ketemu Pak Haji begini. Besok jualan, beli lagi katanya. Ya Allah, tapi kalau memang betul karena dia kasih sayang gitu ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati. Ada juga di kitab itu cerita orang ketika hidup zahirnya ahli maksiat, tapi ternyata ketika yang bersangkutan, saudara-saudara, ya, oleh masyarakat kampungnya dibuang, mangga Kiai, ya, di apa namanya, di pinggir tempat sampah. Kalau kata kita Bekasi tempat sampah itu apa namanya? Pulau Gebang. Apa namanya? Bantar Gebang. Kok Pulau Gebang? Bantar Gebang. Tiba-tiba Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, ya Musa, coba kau datangi itu Bantar Gebang, sebut aja Bantar Gebang. Ya, tentu zaman itu namanya bukan Bantar Gebang. Kau datangi itu kampung, karena ada kekasihku, kata Allah, yang dibuang oleh mereka di situ. Kekasihku yang dibuang di sana oleh masyarakat. Nabi Musa maranin, di kampung sebut Bantar Gebang, maranin. Ditanya sama Nabi Musa, bang, saudara-saudara, kok bener ada orang meninggal, jenazahnya dibuang di Bantar Gebang, di dekat tempat sampah? Iya. Emang siapa yang meninggal? Si Borokokok. Disebut orangnya begini, ya, jelek semualah kira-kira. Saudara-saudara, Nabi Musa munajat pada Allah. Fanaja Musa rabbahu. Nabi Musa munajat, ya Allah, kau bilang katanya kekasihmu oleh masyarakatnya dibuang ke tempat sampah, tapi masyarakatnya bilang si fulan zaman hidupnya ahli maksiat, begini. Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Musa, sadaqa qaumuhu fima qalu. Hai Musa, kaummu itu bercerita benar apa yang mereka omongin,
Karena mereka melihat zahir. Melihat apa namanya? Zahir. Zahirnya memang begitu. Tapi kaumnya tidak pernah tahu. Menjelang meninggal dia menangis padaku. Ya Allah, saya memang ahli maksiat, tapi saya sesungguhnya hati kecil saya benci sama maksiat, seneng sama ibadah, cuman hawa nafsu dan teman-teman yang jelek membuat saya tidak berdaya. Itulah kenapa sebagian ulama itu mengatakan apa bedanya khotiah sama itham katanya. Nah ini itu ada sebagian ulama itu. Kalau khotiah itu dosa yang dia tidak bisa menolak karena hawa nafsu atau teman itu. Jadi dia melakukan dosa karena kondisi, paham nggak kira-kira? Ya. Ada orang yang melakukan dosa karena demen dosa, lain lagi tuh. Ya, nah iya mengeluarin duit. Nah contoh begini, ada orang pengen ngelihat maaf paha orang, sengaja pengen ngelihat maaf pakaian orang yang terbuka. Kita ke Ancol yuk, gitu katanya. Kita ke Ancol, kita ke kolam renang, kita ke Bali, ngelihat orang setengah telan, lah itu hitam itu. Ada orang mungkin melakukan khati'ah, dia tidak sanggup menolaknya. Mungkin diantara kita sering lagi naik angkot, ada depan, ada perempuan pakaiannya pendek, begitu. Atau Anda naik motor, naik mobil, depannya ada anak perempuan zaman sekarang diboncengin, pakai kaosnya yang rada kurang tuh, kurang bahannya. Celananya kalau kata orang Jawa tuh celana model SMS. SMS itu celana model sing silite metu siti. Ngerti kagak? Ini bahasa Jawa ya. Katanya celana model SMS. Sekarang SMS sudah nggak laku ya. Ya WA sekarang. Itu katanya silite metu. Anda naik mobil, depan begitu, dia begitu. Nah, Anda merem nabrak. Ngelihat SMS. Nah itu khati'ah. Ini kata tadi. Ya Allah, yang kedua, sesungguhnya saya mencintai orang soleh dan saya benci sama orang ahli maksiat. Sehingga andai kata ada kebutuhan hajat acara di mana orang soleh berkumpul, maka saya akan dahulukan bantu mereka. Ada saudara-saudara di sekitar kita nih, kalau ada acara maulid, kalau ada acara pengajian, yang bersangkutan mungkin malu nih duduk ngaji bareng kita di depan. Dia senangnya nata motor di luar. Itu karena kecintaannya pada orang soleh. Lah, maka kata Allah, karena alasan itu saya ampuni dia. Kekasihku itu tolong kau kubur dengan baik. Ini kalau bukan kita yang ngaji di pesantren NU, buka-buka kitab, maka kita jadi orang gampang mengkafirkan orang, gampang menganggap orang masuk neraka. Betul betul. Tapi karena ngajinya dari kecil tuh, ngaji dari mulai kitab yang kecil tuh, Al-Mawa'idul apa tadi, Usfu, sampai kitab Ihya, Irsyadul Ibad, ceritanya macam-macam. Kalau santri dulu ngajinya hatam, dia baca semua cerita. Dia nggak berani Pak menghakimi orang neraka, menghakimi orang katanya kafir, nggak berani. Nah makanya tadi kata Imam Asy'ari, anni la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Cirinya kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan mengkafirkan siapapun selama yang bersangkutan masih menghadap kiblat itu. Dan ini saya saksikan, saya sudah keliling. Alhamdulillah, tahadduts bin nikmah, 5 benua udah saya datangin. Dah semua sampai Selandia Baru. Semua negara banyak saya datengin, susah ngitungnya. Negara Jati Asih baru terakhir ini. Iya, baru negara Jati Asih aja nih belakangan sini. Nah, kesimpulan saya sama tauhidnya. Yang aneh itu memang ya satu,
Yang aneh ini, paham yang aneh. Saya harus katakan yang aneh ini satu di dunia. Wahabi. Salafi ini aneh. Gampang ngafirin orang, gampang menganggap orang lain sesat. Ya kalau kita ketemu orang kayak gitu, tidak perlu kita kemudian marah-marah emosi, cukup jelaskan amaliyah kita. Kalau dia mencela apa yang kita amalkan, biarkan, sebab nanti yang menghakimi bukan dia di akhirat. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya kita anggap dia saudara aja, terserah. Ya, karena belum sampai kepadanya apa yang kita pahami, atau mungkin mereka salah memahami kita. Nah, saudara-saudara, maka alhamdulillah saya ingin katakan, ayo terus berpegang masyarakat Jatiasi ini, MWC-nya, rantingnya, tolong yang kompak sama PC-nya. Nah, ini ada ketua PCNU, pengurus PCNU. Saya memang banyak keliling Indonesia hari ini, tugas saya adalah ya promosi NU, ya promosi keindahan organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang fotonya ada di sana kita lihat, yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan oleh para muassis. Ini organisasi luar biasa berkah, saya yakini berkah. Organisasi ini organisasi yang bermanfaat. Sebab sebuah organisasi kalau tidak manfaat sebentar berhenti. Ada yang kemarin-kemarin sempat rame-rame sebentar doang, itu sebentar. Apa nggak bisa, nggak laku, sepi, betul nggak kira-kira? Ya karena didirikan forum-forum apapun namanya cuman emosi sesaat. Karena tujuannya politik, betul. Ya kayak kalau memang agama berkah, maka kata Allah Subhanahu wa taala mengukur sesuatu itu berkah manfaat sederhana. Kalau dia langgeng berarti manfaat. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Fa ammaz zabadu, adapun sesuatu yang seperti buih di lautan. Kelihatannya memang hebat kalau seperti buih. Buih itu kalau lagi banyak, tahu buih ya, di laut tuh busa, banyak busa nih katanya gitu. Emang musim buih, lagi musim kelihatannya banyak, laut di pinggir tuh kayak berbusa semua. Tapi nanti habis itu hilang, setahun 2 tahun, tidak ada yang begitu ya. Iya, ya. Anda cukup melihat fenomena yang terlihat, forum-forum apapun namanya, apalagi didirikan untuk sekedar menyerang orang, mendukung orang. NU didirikan bukan untuk menyerang orang, mendukung seseorang untuk jadi tokoh politik, bukan, terlalu rendah. NU didirikan saudara-saudara untuk peradaban dunia, untuk kemanusiaan, untuk agama, bagaimana agar masyarakat ini mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendirikan para ulama pesantren. Ulama itu nggak di pesantren, nggak di majelis taklim, itu paling kasihan kalau ngelihat jamaah. Lihat ya Allah, di kampung orang-orang anak sekarang nih kok nggak pada bisa ngaji, dia bikin TPA. Itu cirinya ulama. Karena himmatul ulama ar-riayah. Ulama itu salah satu himmah. Apa himmah itu ya? Semangat terbesarnya itu adalah merawat jamaah. Makanya kalau masih ada kiai-kiai kampung, itu saya hormat. Apa kegiatannya? Saya alhamdulillah kiai punya TPA, muridnya 100. Alhamdulillah. Kalau nggak ada sampean ini anak nggak bisa ngaji. Betul. Saya punya madrasah, saya punya majelis taklim, saya punya pesantren, saya hormat Pak. Ini namanya ulama murabbiyun. Apa namanya? Ulama yang merawat, mengajar masyarakat. Lalu sekarang enggak, yang banyak bukan murabbiyun tapi mulabbiyun.
Yang senengnya tukang lobby. Zaman pilkada gue lobby sana, lobby sini. Betul ya? Emang kalau namanya ulama murabbiyun, pengajar itu kayaknya lama kayaknya begini-begini aja. Salah. Ini kan Kiai Habib Hasan ya. Nah iya, ini murabbi kan, pendidiknya begini-begini aja. Kalau murabbiyun mah cepet. Nah, sebab kegiatannya bukan al-harakah al-ilmiyah, kegiatan ilmu, kegiatan tarbiyah mendidik. Kalau ulama murabbiyun biasanya al-harakah al-pilkadaiyah, yang masa pilkada, al-wal pilpresiyah kan begitu ya, wal pilegiyah. Nah, NU itu manfaat saudara. Nah, buktinya apa? Langgeng. Wa amma ma yanfa'un nas, sesuatu kalau manfaat fayamkutsu fil ardi, dia akan eksis tetap. Makanya saat ini walaupun sudah hampir 100 tahun, kita tahu sekarang ini Nahdlatul Ulama dalam rangkaian apa namanya ya 101 abad. Ini bulan Oktober ini ada Hari Santri dan juga Hari Santri Nasional dan juga rangkaian 1 abad. Nanti persisnya puncaknya pada apa namanya 22 Februari atau 16 Rajab ya, insyaallah itulah dimana NU sudah 100 tahun. Dan 100 tahun ini NU bukan semakin mengecil, semakin berkurang. Terus, kalau yang kemarin-kemarin itu ada semakin mengurang, ramainya pas itu doang. Habis itu kemudian apa namanya sepi. NU enggak, terus. Sekarang Masya Allah NU ini tidak kurang jamaahnya, warganya, anggotanya dari 120-an juta lebih. Ada mengatakan 130 juta. Itu termasuk yang kalau bulan puasa nggak puasa juga termasuk NU. Iya, termasuk yang jarang sembahyang, tapi nggak apa-apa. Kalau NU yang begini mah dirawat, betul nggak? Lah iya nggak apa-apa. Ya karena kan kita pelan-pelan ini umat. Wong dulu ada sahabat yang tukang mabok masih ngaji, namanya Nuaiman. Hampir dilarang sama yang lain-lain, mau dipukul. Kata Nabi, la tadribu atau la taqtulu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ini namanya Nuaiman, biar begini masih mabok, kalau ngaji paling depan. Nah iya, paling depan, maunya di samping Nabi. Sobat Umar mau marah, jangan. Modalnya cinta. Yuhibbullaha wa rasulah. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, saya kalau nuruti nafsu sampai malam. Ya, saya harus mengontrol fisik saya karena saya itu baru datang hari ini dan besok malam, besok minggu subuh saya harus terbang ke Banyuwangi, ke Jember lagi, muter terus ya. Tapi senang ketemu para ulama, ketemu warga NU, dan saya menyaksikan kebesaran RU. Saya baru pulang ini dari Sumeneb, di namanya MWC Gapura di Sumeneb. Itu didirikan BMT Syariah Jawa Timur. Modal awalnya 400.000 Kiai. Sekarang cabangnya sudah 100 persis, dia 100 tahun itu. Asetnya sekarang BMT Syariah yang punya NU ini, sekarang asetnya sudah hampir 500 miliar. Gedungnya ya Allah, MWC-nya megah sekali. MWC. Jadi kantor pusatnya adanya di MWC. Ya, namanya itu BMT Syariah Jawa Timur. Namanya Syariah Jawa Timur, BMT Syariah, tapi adanya didirikan di MWC namanya Gapura. Cabangnya sudah 100. Didirikan di setiap MWC. Keuntungannya 10% buat MWC. Makanya kemudian berkembang. Maka saran saya perlu itu ya, PC sini studi banding. Dan itu memang harus dikelola orang yang profesional, yang concern, ya ahli yang ngurusin BMT. Jangan guru sorok. Guru sorok, guru nahu ngurusin BMT gak nyambung. Nah, orang kita kadang-kadang begitu. Ya, giliran tukang ngaji pengennya megang duit, nggak cocok, betul. Nah begitu juga giliran dia urusan pembangunan ekonomi pengennya jadi ketua PCN Rais Syuriah, nggak cocok, betul.
Kalau yang bahasa Rois Syuriah kudu kiai, betul nggak? Nah iya, kalau ansor, kalau banser boleh lah nggak kiai nggak apa-apa, betul ya? Ya kalau masih banser, kalau Rois Syuriah harus apa namanya? Ya nah boleh itu nanti bisa ngajak Kang Samsul, dia orang Madura kan? Iya, Madura KW apa asli? Ada Madura swasta katanya, itu Madura swasta udah sampai sini gitu. Lah itu Anda lihat kebesaran NU, Masya Allah. Saya ke Cilacap belum lama juga, di Majenang, di Kroya. Nah, Kroya bukan Korea ya. Nah, datang PCNU-nya di sana itu koin NU di Cilacap sebulan itu 1,5 miliar. Gedung MWC-nya nggak ada yang jelek. Di Jawa Timur nggak ada yang jelek. Maka saya ingin mumpung ada ketua PC, saya jelasin begini supaya semangat. Nah gitu, jangan ketua kantor PC numpang di KUA. Malu nggak kira-kira? Malu. Ya, hasil lobby udah dapat ya, udah ya. Alhamdulillah, makanya dibangun yang benar, tapi turunkan sampai MWC terus. Biasakan kita mandiri. Ada iuran, itu istimewa, kotak, kotak ya, koin NU, sisa belanja, kembalian masukin, kumpulin sehingga kemudian kuat. Apalagi bisa tadi menggerakkan ekonomi syariah lewat BMT Syariah. Coba belajar. Itu sekarang baru 12 tahun. Baru 12 tahun. 12 tahun ini lamanya. 12 tahun modal awal berapa tadi? 400.000, sekarang udah 400 miliar lebih, sampai 500. Ternyata NU bisa. Selama ini kan NU sering diledekin. Orang NU katanya gampang kumpul, susah baris. Orang Muhammadiyah katanya gampang baris, susah kumpul. Buktikan sekarang NU gampang kumpul, pinter baris. Artinya jamaahnya banyak, organisasinya rapi. Itu loh namanya pinter baris. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya mungkin nanti para kiai lanjutkan, saya pamit tidak bisa lama-lama kiai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.